Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Nah, ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada beberapa hal yang dia sampaikan di sini, tapi khususnya di pasal 10 ini ya, beberapa ayat menjelang ayat 32 ya. Itu dia sedang bicara tentang bagaimana kita bersikap ya, tentang iman kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu karena tuntunan Tuhan, ya ada hati nurani kita cek hati nurani kita oke, tapi kadang-kadang mungkin itu menimbulkan syak bagi orang lain. Nah, saya bacakan dari ayat 27 nih ya, 1 Korintus 10 dari ayat 25 lah ya, 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Lalu ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 28, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Lalu ayat 29, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, ini jawaban Paulus ayat 31, 32, dan 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, ayat 33 ini satu hal yang baik ya, yang kita bisa lihat pada Paulus. Bagaimana dia berusaha untuk tidak menimbulkan orang lain itu punya syak atau tersandung atau merasakan dia itu orang yang aneh. Di bagian lain dia berkata terhadap orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Tapi dia bilang di sini, aku ini bukan untuk menyenangkan hati semua orang lalu merebut hati mereka untuk kepentingan aku, tapi supaya ujung-ujungnya mereka itu membuka hati dan boleh mendengar kabar keselamatan dan mereka boleh selamat ya. Jadi tujuannya itu. Nah, kalau kita belajar ya, misalnya kita bekerja sebagai seorang pemasar ya, marketing ya, bagian marketing, kita menjual sesuatu atau menawarkan produk kepada pelanggan kita, maka kita akan berusaha mencari hal-hal yang bisa menimbulkan ada connection ya, kita membangun jembatan antara kita dengan orang yang kita ingin supaya produk kita itu bisa dibeli ya. Jadi kita membangun hubungan ya, misalnya kita cari kesamaan. Oh, kamu dulu tinggal di Bogor ya? Oh, sama dong ya. Atau anakmu sekolah di mana? Oh, di ini ya, SMA 1. Sama dong ya. Nah, kita mencari kesamaan. Kadang-kadang diajak misalnya nonton, oh iya oke, selama itu nggak masalah ya. Tujuannya kita bisa membangun jembatan, orang itu merasa nyaman dengan kita, lalu ujung-ujungnya kita bisa mempresentasikan apa yang kita jual dari perusahaan kita dan orang itu bisa membelinya ya.
Nah, tapi Paulus bilang di sini dia buat seperti itu tujuannya supaya orang lain itu bisa beroleh selamat ya. Mereka membuka hati, mereka mau mendengar ya, sehingga akhirnya mereka beroleh selamat ya. Itu poinnya. Jadi Paulus bilang kalau soal makanan di perjanjian baru itu nggak ada lagi yang haram ya. Tapi kalau kamu makan sesuatu dan ada orang yang merasa itu nggak pantas dimakan ya, misalnya itu dikatakan di sini makanan yang persembahan berhala ya jangan kamu makan. Ya bukan karena masalah hati nurani kamu, tapi hati nurani orang lain itu ya. Jadi jangan dia menjadi syak ya, itu yang Paulus bilang. Tapi yang saya mau tekankan ini adalah di ayat 32 ya. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi Paulus ini sedapat mungkin dia itu berusaha supaya orang lain itu nggak tersandung ya, nggak ada syak dalam hati mereka ya, entah itu orang Yahudi atau orang Yunani atau jemaat Allah. Nah, ternyata dari ayat 32 ini kita melihat ada tiga kelompok ya, orang ya di Alkitab. Nah, dikatakan di sini jangan menimbulkan syak baik orang Yahudi atau orang Yunani atau jemaat Allah. Jadi ada tiga kelompok orang di sini. Yang pertama itu orang Yahudi. Orang Yahudi, yang kedua itu orang Yunani. Nah, kenapa orang Yunani? Karena ya itu termasuk kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani ya. Jadi pada saat itu kerajaan Yunani itu ya besar sekali ya pengaruhnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan itu Gentiles. Gentiles itu orang-orang yang bukan orang Yahudi. Jadi maksudnya Paulus mau bilang ini ada kelompok orang Yahudi, lalu ada orang-orang lain yang bukan orang Yahudi. Ya, secara umum orang-orang dunia, orang-orang di luar orang Yahudi. Tapi ada kelompok tiga yang namanya jemaat Allah atau Church of God. Nah, ini tiga kelompok manusia yang ada di Alkitab. Ada orang Yahudi, ada orang Gentiles ya, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan orang Kristen, pokoknya orang yang nggak kenal Tuhan selain orang Yahudi, dan jemaat Allah atau gereja. Baru yang ketiga adalah yaitu jemaat Allah ya, Church of God. Ini orang-orang di perjanjian baru. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, kita perlu lihat ini firman yang kita baca ditujukan kepada siapa. Semua firman Tuhan yang kita baca ini, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya, perjanjian lama, perjanjian baru, kita percaya itu firman Allah. Itu ditujukan buat kita ya, bagi kita. Tapi tidak semua perintah yang ada di situ untuk kita. Yang kita ini, yang saya bicara kita ini adalah Church of God, jemaat Allah. Yaitu orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang terima Yesus, dijadikan ciptaan baru, dan sudah disucikan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita panggil Allah itu dengan panggilan Aba Bapa ya. Kita ini adalah Church of God atau jemaat Allah. Semua firman Tuhan yang kita baca ya, khususnya di perjanjian lama, kita perlu ingat tidak semua itu untuk kita ya, untuk kita lakukan. Kita bisa dapat pelajarannya, kita bisa terapkan dalam hal-hal tertentu, tapi tidak semua bisa kita aplikasikan apa adanya. Kalau di perjanjian baru misal dikatakan jangan kamu membenci orang lain, itu firman, itu jelas ya, itu buat kita ya. Tetapi kalau kita baca di perjanjian lama yang disebut Taurat itu kan bukan 10 hukum Taurat ya, tapi ada 600-an itu ya, aturan-aturan orang Yahudi yang begitu ketat. Nah, itu ditulis untuk orang-orang Yahudi ya pada masa di perjanjian lama, dan sampai sekarang mereka juga masih pegang itu. Lalu ada juga untuk orang-orang yang tidak percaya ya, orang-orang di luar orang Yahudi, dan juga orang-orang yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita nggak bisa pakai semua ayat itu kita terapkan untuk diri kita. Kita mesti lihat ditujukannya kepada siapa. Sebagai contoh ya,
kita suka belajar dari Daud ya. Daud luar biasa. Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud itu suka memuji menyembah Tuhan, luar biasa. Dan kita belajar bagaimana memiliki hati seperti hati Daud misalnya begitu. Tapi Daud hidup di perjanjian lama. Daud hidup di mana pada masa itu dimungkinkan untuk punya istri lebih dari satu. Ya, Abraham, ya, Ishak, Yakub, Yusuf itu hidup pada zaman seperti itu. Walaupun kalau kita baca di Alkitab ya, Abraham memang menikah tidak hanya dengan Sarah tapi juga dengan Hagar. Itu karena istrinya yang menyarankan. Tapi setelah Sarah meninggal, Abraham kawin lagi dengan Ketura ya. Ada lagi yang menyimpulkan dia punya gundik lagi yang lain ya. Tapi kalau Ishak kita baca dia cuma punya satu istri yaitu Ribka. Tapi pada masa itu ya memang dimungkinkan untuk orang punya istri lebih dari satu. Dan ada aturan-aturannya ya. Mengenai budak, ya budak wanita yang ditangkap kemudian tinggal di rumah, ada yang diambil menjadi istri atau jadi gundik, itu ada aturan-aturannya. Nah jelas itu bukan untuk kita. Jadi kalau kita baca Alkitab ya tentu kita harus berdoa ya, tanya Tuhan. Tentu kita awalnya perlu bantuan dari orang-orang yang mungkin sudah belajar lebih dahulu, tapi pada akhirnya sebenarnya Tuhan melalui Roh Kudus itu di hati kita akan mengajari kita ya, memberikan dorongan yang tepat buat kita. Nah, di sisi lain kita juga perlu belajar membedakan antara yang namanya budaya atau firman Tuhan, budaya atau adat istiadat. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka ini lebih memegang adat istiadat dibandingkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bisa dianggap tidak berlaku demi adat istiadat ya. Di beberapa di antara kita juga dari suku-suku tertentu itu kalau memegang adat istiadat itu begitu kuat sampai adat itu lebih kuat daripada firman Tuhan ya. Nah kita perlu lihat ya, yang mana adat istiadat, yang mana itu firman Tuhan. Lalu kalau kita belajar lebih detail lagi ya, Paulus bahkan bicara cukup detail ya. Saya bersyukur bahwa Paulus tulis dengan jelas ya mengenai sunat misalnya ya. Dia katakan sunat kita itu adalah sunat hati, bukan sunat lahiriah. Kalau nggak ada ayat itu ya saya kira mungkin banyak orang akan berpendapat bahwa kita harus disunat juga secara fisiknya, karena Abraham disunat ya, Ishak, Yakub, Yusuf yaitu semua keturunannya disunat ya. Yosua ketika mau masuk tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan orang-orang yang lahir di padang gurun itu harus disunat dulu ya. Bahkan Yesus juga disunat, Paulus juga disunat. Tapi Paulus bilang bahwa di perjanjian baru itu sunatnya adalah sunat hati. Nah, ada hal-hal yang seperti itu juga yang perlu kita perhatikan. Soal makanan juga ya, di perjanjian lama itu jelas ya, ada daftar makanan yang tidak boleh dimakan karena itu haram. Bahkan Tuhan menggunakan hal itu sebagai pengajaran buat Petrus ketika dia sedang berdoa, ada vision, lalu ada berbagai hewan yang haram di situ, dan Tuhan berkata sembelih, makanlah gitu ya. Lalu Petrus bilang tidak, karena belum pernah sesuatu yang haram masuk dalam mulutku gitu ya. Jadi pada masa itu ada ya, masih ada dipakai makanan-makanan yang haram atau tidak haram, walaupun ketika di kitab Injil Yesus itu mengatakan bahwa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut itu adalah yang menajiskan seseorang. Jadi dengan itu disimpulkan bahwa ia mengatakan semua makanan itu halal ya. Nah, itu di perjanjian lama ya. Jadi perjanjian baru dikatakan semua dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Selama itu sifatnya makanan ya, kita boleh makan. Tapi kalau itu racun ya nggak bisa lah. Racun kita doain, tumpangin tangan ya, dikuduskan dalam firman dan doa. Ya nggak bisa seperti itu ya.
Sebagian orang berpendapat bahwa apa yang berlaku di Perjanjian Lama memang tidak menajiskan kita, tetapi dampaknya bagi tubuh kita tetap ada, ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama banyak tuh yang nggak boleh, ya, bahkan yang mungkin sebagian dari kita tuh menyukainya. Babi nggak boleh, udang nggak boleh, belut nggak boleh, ya. Lalu kepiting nggak boleh, banyak sekali, ya. Kodok nggak boleh, yang enak-enak bahkan, ya. Nah, di Perjanjian Baru itu nggak apa-apa, ya, karena bukan itu yang membuat kita masuk surga atau masuk neraka, bukan soal makanan, ya, tapi kita soal terima Tuhan Yesus, ya, itu yang perlu kita pegang. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab, ya, lalu ada sebagian orang memutuskan untuk nggak mau makan babi, nggak mau makan makanan-makanan yang ada di Perjanjian Lama, ya oke aja, nggak apa-apa, ya. Kamu pegang itu, dan memang saya percaya itu pasti ada hal positifnya, ya, buat tubuh kita, ya, karena itu nggak kebetulan. Nah, di sisi lain kita juga perlu lihat, ya, kalau kadang-kadang kita mungkin tanpa sadar kita meniru tradisi budaya orang Yahudi yang sampai sekarang mereka lakukan terus tanpa kita cek di Alkitab apakah itu untuk kita, ya. Kadang-kadang kita serap begitu saja, tapi kita nggak baca dasar firmannya apa. Ya, sebagai contoh misalnya begini, kalau kita pergi ke Israel, maka salah satu tempat yang dianggap suci adalah tembok ratapan. Ya, tembok ratapan itu sisa tembok, ya, dari kota di mana dipercaya di situ ada bait Allah yang nempel di situ, ya. Ya, itu juga ada bait Allah yang keberapa yang dibangun, tapi itu jadi tempat yang sakral karena orang-orang Yahudi berdoa menangisi, ya, menyesali apa yang mereka perbuat, dan mereka tetap berdoa. Mereka percaya Mesias akan datang, walaupun sebenarnya Mesias yang dijanjikan itu sudah datang di Israel 2000 tahun yang lalu, tapi mereka menolaknya, mereka tidak percaya. Ya, nah, kita boleh datang ke Israel, ke tembok ratapan, berdoa di situ juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya, ya. Tapi jangan kita berpikir bahwa di tempat itulah doanya paling mujarab, ya. Atau kita pergi ke kolam Siloam, ya. Di situ pernah terjadi mujizat yang orang sakit disembuhkan, ya. Bethesda juga, ya. Yang orang lumpuh disembuhkan, ya. Siloam itu yang ada orang buta yang Tuhan doakan, lalu Tuhan menyuruh untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Nah, kalau kita ke sana, ya boleh aja kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita di situ, tapi bukan itu satu-satunya tempatnya sampai iman kita tuh tertuju di sana. Kita perlu lihat apa yang disebut catatan sejarah, apa yang disebut itu budaya juga budaya mana, budaya orang Yahudi atau budaya orang-orang Yunani misalnya, ya, atau budaya suatu daerah, ya. Tapi kita perlu bedakan dengan Injil, apa kata firman Tuhan, supaya kita nggak terjebak dalam satu tradisi atau satu ritual, ya, tanpa mengerti dasarnya itu apa. Kita perlu lihat ini firman buat siapa, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan dia digantung di kayu salib, segala kutuk sudah ditanggungkan kepada dia, karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, dan dia buat itu supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya. Jadi dengan dasar firman itu kita percaya bahwa tidak ada kutuk yang kena kepada kita, ya. Memang Amsal berkata kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Jadi kalau ada celah dalam kehidupan kita, kita berdoa, clearkan, minta ampun, maka kutuk tidak punya alasan untuk kena pada kita karena sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya. Mari belajar baca firman Tuhan, teliti, ya, pelajari dan cek supaya kita bisa membedakan yang mana budaya, yang mana firman Tuhan, yang mana untuk orang Yahudi, yang mana untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan yang mana untuk kita, gereja Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Yesus, dikuduskan oleh darahnya, dan kita menjadi anak-anak Allah, ya. Banyak janji yang disediakan bagi orang percaya, bagi kita itu tersedia kalau kita mau menyelidikinya dan menerimanya. Haleluya. Amin.